Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 Farmasi B akan mempresentasikan tentang obat Glimeprin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Pulisana Megara Parestu, NIM 1926053. Saya Pujara Limarian, 119260036. Saya Muhammad Hafiz Al-Fikri, NIM 119260087. Saya Alana Putri Masabila, NIM 1192011. Saya Tobias Chandra Puswara, NIM 119260117. Selamat menyaksikan. Glimepiride dapat dikategorikan sebagai sulfonylurea generasi kedua ataupun generasi ketiga, tergantung pada sumber yang dikutip. Sulfonylurea generasi kedua termasuk gliclazid, glipizid, glibecalamid, dan glipiride. Semua sulfonylurea memiliki struktur kimia yang mirip, namun pada generasi kedua memiliki kapasitas binding pada sel beta yang lebih selektif, sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi dan dapat diberikan dengan dosis yang lebih rendah daripada generasi pertama. Farmakologi obat dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase farmasetika, dan yang kedua, fase farmakokinetik, dan yang ketiga, fase farmakodinamika. Fase farmasetika obat adalah segala proses yang meliputi masuknya obat dari saluran pencernaan hingga terjadinya pelepasan zat aktif obat. Farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat yang meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembekuan bahan obat-obatan, seni peracikan obat, serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu sehingga siap digunakan sebagai obat. Farmakokinetik. Fase farmakokinetik obat adalah semua proses yang dilakukan tubuh setelah zat aktif dilepaskan dari sediaannya. Farmakokinetik dapat dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang keempat ekskresi. Absorpsi obat meliputi proses terjadinya pelepasan zat aktif hingga terserapnya zat aktif tersebut ke dalam sirkulasi sistematiknya. Glimepiride akan mengalami disintegrasi di lambung yang menyebabkan partikelnya menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Obat Glimepiride merupakan obat yang bersifat asam, sehingga penyerapannya akan lebih maksimal terjadi di bagian usus halus. Di bagian usus halus, zat aktif akan diserap oleh membran mukosa yang berbentuk lipatan, yang dinamakan filling, yang selanjutnya akan berlanjut ke fase distribusi. Distribusi obat adalah proses dihantarkannya zat aktif dari sirkulasi sistematiknya ke jaringan dan cairan tubuh. Setelah mengalami absorpsi, zat aktif akan masuk ke vena porta. Lebih dari 99,5% zat aktif akan berikatan dengan protein plasma, sedangkan 0,5% sisanya akan langsung berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek. Zat aktif yang berikatan tadi akan masuk ke jaringan sirkulasi dan akan dimetabolisme di dalam hati. Metabolisme obat adalah proses tubuh merubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Metabolisme itu terjadi di hepar, ginjal, dan membran usus. Hasil metabolisme dari Glimepiride adalah derivat sikloheksil hidroksil metil atau M1 dan derivat karboksil. Kemudian sitokrom P452C9 berperan dalam transformasi Glimepiride menjadi M1. M1 memiliki sekitar sepertiga dari aktivitas farmakologi Glimepiride. Kemudian M2 bersifat inaktif. Ekskresi obat yaitu artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Kemudian sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin yaitu keringat, ludah, payudara, dan kulit. Waktu paru dari Glimepiride adalah 5-8 jam. Dan kemudian metabolitnya dapat terus aktif dari 3-6 jam. Kemudian ekskresi terjadi sekitar 80% pada urin. Efek biologis dari Glimepiride seringkali lebih lama dari waktu parunya karena interaksi antara reseptor dan pembentukan metabolit aktif atau M1. Farmakodinamik dari obat Glimepiride. Sulfonylurea sebagai monoterapi adalah suatu agen anti diabetes yang efektif dapat
menurunkan HbA1c lebih dari 1%. Apabila sulfonilurea terus-menerus diberikan, dapat terjadi down regulation pada reseptor ATP dependent channel dan dapat juga menurunkan efektivitasnya. Pemberian sulfonilurea secara kronis dapat menaikkan jumlah reseptor insulin pada monosit, sel adiposa, dan eritrosit. Sulfonilurea dapat menyebabkan gluconeogenesis pada hati dan meningkatkan jumlah dan sensitivitas dari reseptor insulin organ lainnya. Glimepiride tidak menghambat ischemic preconditioning jantung, aritmia ventrikular lebih sedikit, dan dia tidak memberikan efek apapun kepada tekanan darah dibandingkan dengan sulfonilurea lainnya. Hal ini disebabkan oleh interaksi selektif glimepiride dengan ATP dependent channel kalium pada miosit kardiak dibandingkan channel mitokondria, dan sifat glimepiride lebih selektif terhadap channel berada di sel beta pankreas dibanding miosit kardiak. Lalu perbedaan utama farmakodinamik glimepiride dengan sulfonilurea lainnya itu terdapat penempelan protein 65KDA di sel beta glimepiride. Glimepiride juga ini memberikan efek pengeluaran insulin tidak begitu berat pada dosis pertama. Efek samping obat glimepiride. Efek samping dari obat glimepiride yang sering terjadi yaitu tentang hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan kondisi di mana kadar gula pada manusia mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang khusus pada penderita penyakit ginjal. Karena apabila obat ini terus dikonsumsi oleh penderita penyakit ginjal, maka nantinya akan timbul hipoglikemia yang lebih fatal. Selain dari itu, efek samping yang terjadi pada pengonsumsian obat glimepiride yaitu seperti pusing, astenia, nyeri kepala, mual-mual, lalu alergi kulit, dan juga nyeri perut, namun dalam skala yang kecil. Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa obat glimepiride tidak sama halnya dengan obat golongan sulfonilurea lainnya. Karena obat glimepiride ini sendiri tidak dapat menghambat tentang ischemic preconditioning. Namun, pada saat ini tidak ada studi baik dan terkontrol yang membahas tentang efek samping obat glimepiride terhadap wanita hamil. Karena pada uji coba pada hewan dinyatakan bahwa tidak ada tentang anomali kognitif. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.